saatnya perempuan itu mandiri gitu. Jadi tahun 2022 ini mengasah keterampilan dan menjadi perempuan mandiri itu jadi kata kunci yang sangat penting sih. Tiba-tiba temen ngajakin mau ikut nggak organisasi tapi eksternal. Oke deh kalau eksternal, karena kalau internal kayaknya saya udah cukup deh di Pramuka sama Paskibra buat ngelatih mental, bentuk karakter itu udah cukup bagus ya menurut saya. Jadi ketika apa nih gitu, himpunan mahasiswa Islam, oh kayaknya cocok nih karena kan ada Islamnya ya, ada Islamnya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Elisa Putri di Blog 29C Production. Berani bicara beda. Kali ini aku sama sosok wanita yang sangat tangguh. Ayunda Susanti SEMSAK. Betul Ayunda? Oke, betul sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Gimana kabarnya Ayunda? Alhamdulillah sehat. Sejauh ini sih kita kan yang penting sehat. Iya, benar banget. Yang lain-lain bisa diatur. Iya. Oke. Jadi teman-teman, kenapa aku panggil Ayunda? Karena beliau ini adalah kader dari Himpunan Mahasiswa Islam. Karena di Himpunan Mahasiswa Islam itu yang ceweknya itu dipanggilnya Ayunda gitu. Jadi lebih akrab aja ya. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, ini kita akan membahas beliau ini adalah entrepreneur, beliau adalah organisatoris, dan banyak sekali yang beliau geluti selama beliau sudah lulus kuliah, mungkin dari sebelum kuliah ya. Sebelum itu kita dengar dulu nih dari beliau, apa sih, perkenalan dulu lah. Nama, lahir di mana gitu kan. Ya, boleh. Kebenaran namanya sangat singkat, cuman 7 huruf, Susanti. Kebetulan saya memang lahir di Palembang, jadi betul-betul produk Palembang. Tentunya di bulan Januari, dan ini bulannya saya. Oke. Jadi tanggal berapa tuh? Tanggal 9 Januari, bentar lagi. Jadi mengulang hari lahir. Dan alhamdulillah diberi kesempatan buat bisa hadir sama Dinda, Elisa, dan mengawali awal tahun dengan sangat produktif lah ya. Kayaknya perkenalannya nama itu aja dulu ya. Kalau yang lain-lain kayak misal kampus, kebetulan saya lulusan dari S1 Universitas Sriwijaya, jurusan akuntansi. Lanjut ke S2 di Universitas Indonesia, masih dengan ilmu yang sama, ilmu akuntansi. Dan memang basically kemarin tuh SMK. Jadi jurusan akuntansi, jadi bener-bener jadi concernnya di dunia perakuntansian. Berarti nggak ada kata salah jurusan kuliahnya ya? Oh nggak, kebenaran kalau yang namanya jurusan ya tentunya kita harus menimbang, memilih, dan memang ya udah memang jalannya di akuntansi, akhirnya S1 sama S2-nya tetap linear aja. Karena kan kebanyakan orang-orang termasuk aku juga kan salah jurusan gitu. Sebetulnya nggak ada sih Dek yang kata salah jurusan ya, mungkin pada saat ngejalaninnya aja sih. Jadi kayak beberapa hal itu nggak bisa ditaklukkan, tapi pada dasarnya ketika memang udah ngejalanin, diseriusin ya nggak bisa dibilang salah jurusan ya. Oke aja gitu, terlepas nanti ke depannya memang kok kayak salah jurusan ya, tapi sebenarnya enggak kok. Semua orang itu kan pasti kalian ngampus itu memilih dulu universitas, kayak jurusan. Kayak Lisa kalau nggak salah manajemen ya. Nah mungkin lebih dikonsenin aja, karena ilmu manajemen juga kalau digelutin itu nggak bagus. Itu aja. Ya, jadi sangat luas sih, nggak spesifik. Banget gitu. Benar. Nah, berbicara tentang sekolah dulu nih ya, sekolah. Karena Ayunda ini adalah terkenalnya organisatoris nih ya. Kita pengen tahu nih Yun, organisasi apa sih yang Yunda gelutin dari SMK sampai sekarang? Kalau berbicara masalah organisasi, sebenarnya kalau SMP dulu kan terlibat aktif di Pramuka. Terus di SMK juga kebetulan terpilih jadi ketua umum Paskibra di tingkatan sekolah. Jadi awalnya itu memang pas kuliah mau concernnya sih di dunia pendidikan aja, di akademik aja. Jadi nggak kepikiran buat ikut organisasi gitu kan. Jadi kayak ya udah
kalau ngampus S1 concern biar bisa lulus tepat waktu. Berarti gitu. rencananya waktu masuk kuliah itu kupu-kupu ya? Kuliah pulang, betul sekali. Tapi nyatanya berbeda. Jadi kadang-kadang apa yang kita planning ini itu kan nggak sesuai. Iya, benar. Tapi ketidaksesuaian itulah akhirnya mengantarkan kita sejauh ini. Iya. Gitu. Jadi waktu itu kan karena memang basically-nya dari sekolah umum, terus tiba-tiba temen ngajakin mau ikut nggak organisasi tapi eksternal. Iya. Oke deh kalau eksternal, karena kalau internal kayaknya saya udah cukup deh di Pramuka sama Paskibra buat ngelatih mental, bentuk karakter itu udah cukup bagus ya menurut saya. Iya. Jadi ketika apa nih gitu, himpunan mahasiswa Islam, oh kayaknya cocok nih karena kan ada Islamnya ya, ada Islamnya loh waktu itu dikitnya, karena memang dari sekolah umum yang memang keluarga juga kita bukan keluarga yang bener-bener keluarga yang kaji banget tentang Islam. Akhirnya ikutlah basic gitu kan, basic LK1. Karena waktu itu Unsri itu jadwalnya itu nggak bisa nggak bisa fleksibel, jadi sempet waktu LK izin pulang. Tapi balik lagi, itu inget banget waktu itu kita ditahan sama modnya KTP. Jadi aduh bahaya nih kalau nggak balik KTP ditahan nih gitu. Iya, bener, akhirnya bener, balik lagi, habis balik lagi udah ikut pull up. Jadi kita pull up itu sampai pagi, terus paginya ikutin materi, terus malamnya pull up lagi sampai pagi lagi buat ngejar yang ketinggalan. Akhirnya ya sejauh ini sampai ke PBHMI. Jadi alhamdulillah segala prosesnya itu memang benar-benar dilewatin sih, dari memang pengen nyari sesuatu di HMI, akhirnya sejauh ini ngalir aja sih sebenarnya. Karena saya rasa kalau saya secara pribadi banyak banget yang saya dapatkan di training-training formalnya HMI ya, untuk saya pribadi ya. Jadi banyak banget hal yang bisa kalian ambil di HMI itu, menyediakan apa aja gitu. Mau kajian apa gitu, mau ilmu apa gitu, semuanya banyak di sana. Karena jadi, banyak lembaga juga ya di dalam. Iya, banyak lembaga-lembaga khusus kan di sana. Salah satunya mungkin teman-teman juga udah pada tahu kan, lembaga Kohati. Nah, itu lebih spesifik lagi. Jadi yang dibahas ya terkait keperempuanan. Nah, jadi bener-bener kalau HMI Wati pengen tahu dirinya itu ya di Kohati, karena di Kohati kan ada forum kayak latihan khusus Kohati. Nah, di situ tuh dibedah semua materinya tentang perempuan. Jadi sebelum kita berbicara eksternal, berbicara hal-hal yang ekonomi, politik, sosial, kalian harus tahu dulu diri kalian sebagai perempuan. Nah, itu bagus banget di sana. Oke. Bentar. Aku tadi kayak ketuk dikit yang Yunda bilang apa yang dicari ternyata ada di HMI. Itu apa tuh yang dicari? Ya kan kebetulan kalau kita berbicara basic LK1 itu kan keislaman 1, keislaman 2. Nah, di situ menurut saya apa yang kita cari ada di sana gitu. Terus beberapa materi-materi yang memang kayak NDP itu kan mengkaji juga ya. Jadi bagi mahasiswa umum seperti saya rasa saya dapatkan di sana gitu. Yang lain-lain menurut saya itu tambahan, seperti kayak kita kan punya teman banyak dari berbagai jurusan ya, ilmu politik, hukum, kedokteran, teknik, bahkan anak-anak UIN yang memang tarbiyah, syariah gitu kan. Jadi nggak cuman berbicara masalah jurusan yang ada di Unsri, tapi saya juga bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman yang lain. Karena saya waktu itu ikutnya basic komisariat syariah. Jadi banyak ngegabung sama teman-teman UIN. Jadi kayak di Pramuka sama Paskibra lebih ke mental yang dilatihkan ini. Kalau di sini lebih ke keislamannya gitu ya. Kalau kita berbicara organisasi SMP, SMA itu kan memang bener-bener kayak kan Pramuka itu mendidik ya, kayak mendidik yang kayak seperti Dasa Dharma itu kan bener-bener ngelekat ya, di jiwa-jiwa kita. Kalau anak-anak yang memang ikut Pramukanya aktif, saya rasa itu sangat-sangat melekat sampai sekarang ya, masih hafal lah. Nah, kalau di kuliah itu lebih kayak memang pencarian jati diri sih. Jadi kalian itu mau apa, pengennya gimana gitu. Kalau ilmu tuh jelas nih, kalau memang lu belajar akuntansi, akuntansi aja. Tapi kan ada hal-hal yang nggak bisa lu dapetin di bangku kuliah. Nah, seperti kayak gimana lu kajian-kajian terhadap Islam yang lebih dalam, terus kayak gimana kalian melatih komunikasi. Nah, itu yang bisa kalian dapetin di organisasi. Tuh. Bener banget ya. Nah, sejauh Yunda berarti dari semester 1 sampai dari S1 sampai S2 itu di HMI concernnya, atau ada organisasi lain tuh? Oke. Kalau dulu sih saya ikut HMI-nya di semester 3, terus sampai jenjang di cabang, terus ke PBHMI. Itu memang
nafasnya di sana sih. Jadi kayak oke, HMI gitu kan kalau untuk kampus. Tapi di luar itu saya ikut pas di Jakarta ikut Masyarakat Ekonomi Syariah untuk wilayah DKI Jakarta. Itu waktu itu masa pengurusannya Bang Reza Arta. Terus lanjut lagi sekarang juga masih di bidang sosialisasi dan edukasi. Nah, di sana juga karena memang kajiannya masih tentang ekonomi syariah, jadi ya bagi orang yang ilmu ekonomi umum ya di sana saya dapatkan juga seperti itu. Tapi setidaknya di basic di HM-nya juga udah ada gitu kan. Di luar itu juga kebetulan baru ikut organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Saya angkatan 2020 di HIPMI Jaya. Jadi baru banget sih. Jadi kayak baru mau coba-coba ikut organisasi yang memang ke organisasi profesional ya. Menurutku itu organisasi yang benar-benar ya kalian yang pengen jadi pengusaha atau merintis usaha ya harus dimaksimalkan dengan organisasi ini gitu, dimana jaringan terbuka lebar yang kalian bisa melihatlah kan beberapa HIPMI daerah atau HIPMI yang di kabupaten juga mengkaji terkait sama gimana sih perkembangan usaha di daerah masing-masing hingga ke pusat gitu. Kita kupas tuntas HMI-nya dulu nih, karena HMI-nya adalah nafasnya gitu kan. Nah, kan itu lama banget tuh Yun ya di HMI. Nah, mungkin karir apa aja sih yang udah didapatkan selama di HMI? Kalau berbicara HMI, saya tuh bener-bener mengikuti jenjang training itu dengan sangat aktif dan dengan sangat patuh ya. Maksudnya dalam artian patuh gini, ketika memang mau jadi pengurus cabang harus LK2 gitu-gitu, harus pengen menjadi pengurus PBHMI harus LK3. Jadi kalau bagi teman-teman yang lain mungkin jenjang training itu kayak ini persyaratan untuk jadi ini, jadi itu. Tapi kalau bagi saya ketika lu mau jadi pengurus HMI di tingkat pusat, persyaratannya apa? Harus LK3, maka LK3 dulu. Jadi kayak memang alhamdulillah dilewatin LK1, LK2, LK3, produk Palembang asli. Jadi bener-bener di Palembang, nggak keluar kota. Iya. Terus LKK-nya juga di Palembang. Jadi ya alhamdulillah sih kalau di HMI-nya jenjang trainingnya selesai, secara struktural juga di Kohati cabang, di Kohati PB sampai ke PBHMI-nya. Berbicara tentang training nih, ada nggak sih Yun training di luar dari training HMI? Training apa gitu? Saya paling training yang berhubungan sama jurusan ya, kayak Brepot Pajak AB atau sosialisasi IFRS waktu itu. Terus kayak memang training yang tentang kewirausahaan gitu-gitu. Jadi ikutnya memang sesuai kebutuhan sih. Kalau memang butuhnya, lihat dulu dirinya butuhnya apa, baru ikutin trainingnya. Jadi nggak cuman kayak ikut training datang udah gitu. Yang penting kan ada value yang kita dapat lah dari setiap trainingnya yang bisa kita implikasikan di kehidupan nyata. Itu aja sih. Sejauh ini banyak banget bidang-bidang yang Yunda gelutin. Sebenarnya cita-cita Yunda tuh apa sih? Karena banyak banget gitu kan. Kalau ditanya cita-cita sih dulu itu pengennya sih dosen ya. Jadi kayak lanjut dari S1 lanjut S2, kenapa ambil ilmu akuntansi? Memang konsepnya pengen jadi dosen. Karena bagi saya kalau ngelihat teman-teman seangkatan ya, apalagi perempuan, kita tuh ada masanya lah ya, memang aktif, memang bisa berkiprah. Dan menurut saya dosen itu pas gitu. Jadi kayak memang kayak pekerjaan yang pas untuk perempuan ketika nanti akhirnya berumah tangga masih bisa menyesuaikan sama agenda di dalam rumah kan. Jadi enggak cuman kita concern di luar, tapi di ranah domestik juga kita udah bisa tuntas gitu. Jadi sebetulnya pengen dosen, cuman hanya saja akhirnya waktu itu kecemplungnya di dunia usaha gitu. Jadi kayak ikut senior kan, ada mentor, salah satu mentor saya mentor HIPMI ya, anak HIPMI yang di masa kepengurusan sebelumnya. Jadi bener-bener ya udah dicoba usaha gitu, diajarin caranya gitu kan. Kesini-kesini. Jadi bagi anak HMI yang udah bisa ngurusin teknis atau kesana sini nemuin orang, itu hal yang biasa. Jadi ketolong juga di sana. Jadi kalau untuk urusan bisnis itu lebih ke profesional aja. Jadi lobby-lobbynya tuh hitung-hitungannya tuh jelas. Kayak untung rugi kalau kita ambil gimana, kalau enggak gimana gitu. Kalau HMI kan banyak spekulasinya gitu kan. Yang penting yakin usaha sampai aja dulu gitu kan. Tapi kalau di dunia bisnis kita juga perlu belajar lah lebih feeling bisnisnya maksudnya dalam artian kalau saya sih memang di pangan ya, jadi dagang kalau
jual beli untung rugi udah kayak gitu hitungannya. Dianalisis dulu ya. Betul, udah ketolong juga sama ilmunya, kan ilmu akuntansi. Jadi memang udah kayak kalau neraca, laba rugi itu udah mejem aja sih. Aduh, jadi udah jadi makanan sehari-hari. Jadi ya udah tinggal pilih bisnisnya aja yang harus terus diasah gitu kan. Kadang-kadang peluang juga kalau kita ambil, apakah memang peluang itu bisa menguntungkan atau enggak gitu kan, itu kan ada hitung-hitungannya gitu sih. Nah, sekarang kita geser ke bisnis ya. Tadi udah bahas bisnis. Sebenarnya dari kapan sih terjun ke bisnis? Kecemplungnya itu kapan? Kecemplung sebetulnya saya dulu itu di tahun 2019 ya. Jadi tahun 2019 itu ketika memang ada senior atau yang mau mentorin bisnis, ya udah San dicoba gitu buat usaha ini, ya diarahin ketemu orang ini, bisnisnya begini. Jadi udah mulai dari sana sih, dari 2019 sampai sekarang. Berarti pilihan bisnisnya itu kayak lebih ke mentor dulu ya, dari mentor betul. Diarahin bisnis ini loh gitu. Jadi kalau saya boleh saran sih untuk orang yang memulai bisnis itu penting banget sih kita tahu mentornya, punya mentor bisnis. Kadang meskipun feeling bisnisnya jalan, tapi ada hal-hal yang memang di kenyataannya itu berbeda gitu, nggak seindah yang kita bayangkan. Jadi ketika lu udah punya mentor, lu tahu kapan harus berhenti, kapan harus lanjut, kapan harus terus, kapan harus stop dulu gitu. Jadi memang betul-betul penting banget sih mentor bisnis, karena nggak cuman pikirannya profit aja, tapi ketika lu ada apa-apa, ketika mengalami kerugian bisa ada yang backup gitu. Karena kan kayak kita punya karyawan juga yang harus digaji gitu. Apalagi pandemi kemarin kan berasa banget. Jadi kayak kita untungnya kan di 2019 udah prepare nih, ketika memang ada laba di saving buat tahun depan gitu. Nggak semuanya labanya dibagi, jadi masih ketolong nih tahun pertama, tahun kedua setelah pandemi gitu kan. Meskipun pemasukan nggak stabil, tapi setidaknya kita tidak memberhentikan karyawan, atau kita masih mampu lah untuk menggaji karyawan. Itu aja sih. Jadi ketika memang punya mentor bisnis tuh kita tahu nih, kadang-kadang kan kita nih suka hilap ya, misal kayak udah profit atau labanya sekian nih, udah gini gitu kan. Kadang-kadang kan kayak gitu ya anak muda kan. Nah, tapi kalau memang udah mentor bisnis, kita bisa analisa nih, kita kebutuhan satu bulan segini, dikali 12 bulan segini, berarti savingnya segini. Untuk apa? Ya minimal biaya operasional kita udah ada gitu. Nah, tadi usahanya itu ke pangan ya? Ya, lebih ke pangan aja sih. Itu apa aja sih sebenarnya? Kita bisa supply beras gitu. Jadi kayak memang bahan-bahan pokok aja sih deh. Jadi kayak lebih ke bahan pokok yang kita supply. Kebetulan mentor bisnis saya juga kan dia punya saudara punya pabrik beras di salah satu daerah di Jawa. Jadi setidaknya itu keuntungan punya mentor bisnis. Jadi kalau kita ambil barang, kan orang nggak bisa kasih loh tanpa percaya kamu siapa gitu kan. Kadang-kadang dalam hal bisnis itu trust itu paling penting. Makanya kita itu harus dimanapun kepercayaan itu harus dijaga. Karena kalau dipikir orang modal itu penting, enggak, justru kepercayaan itu yang paling penting. Jadi modal itu bisa menyusul ketika kita ada peluang untuk beli barang, kita nggak ada modal, tapi orang percaya sama kita, orang bakal kasih pinjem, atau orang bakal kasih oke deh nggak apa-apa diambil dulu, nanti bayarnya ketika udah tagihan dibayar baru boleh bayar. Nah jadi yang kayak gitu tuh dibangunnya nggak dalam waktu cepet, jadi butuh waktu 5-10 tahun membangun kepercayaan bisnis. Jadi keuntungan punya mentor setidaknya mentor ngarahin ke sini gitu. Jadi ya udah kayak gini. Karena gitu. Kalau kita sendiri yang jalan nggak akan mungkin bisa dapet gitu kan ya? Ya kalau kita yang jalanin bukan nggak mungkin sih, tapi nggak dalam waktu cepet. Jadi kan misal kita transaksinya dalam jumlah besar, orang kan akan emang bisa dipercayakah gitu-gitu. Jadi ketika memang udah dikasih buka pintu, kita bisa sesuai komitmen transaksinya, nah nextnya baru. Saya percaya ini anak kalau memang bayarnya di tanggal segini, dia akan tanggal segini gitu. Dan itu nggak hanya transaksi satu kali, itu butuh beberapa kali untuk case-nya kan. Kadang-kadang pengaturan cash flow itu juga penting gitu. Jadi gitu sih. Ya, itu kan dari tahun 2019 ya. 2019 itu baru prepare kan, kata Yunda tadi baru prepare. Betul. Berarti di 2019 mulai, berarti 1 tahun kena COVID langsung. Nah itu cerita perusahaan yang baru dibangun lah terus kena pandemi itu gimana tuh Yun?
apa sih jatuhnya gitu kan? Karena kan secara itu baru dibangun gitu kan. Jadi kebetulan pas kita baru mau running tiba-tiba COVID. Jadi bener-bener kayak aduh udah COVID nih. Itu yang saya bilang tadi kan, di 2019 kan kita udah laba. Kebetulan labanya itu nggak dibagi di akhir tahun. Yang bener-bener saving. Kalau saya secara pribadi sih, kalau orang orientasinya profit, kalau saya lebih ke oke, pengalaman dulu nih gitu. Jadi kayak pengalaman, jadi makanya enggak terlalu excited ketika profitnya segini langsung dibagi, enggak. Ya udah biarin aja dulu, ngendep di perusahaan untuk tahun depannya. Minimal yang saya bilang tadi kayak biaya operasional udah nggak pusing gitu. Jadi gitu. Jadi ketika memang pemasukan menurun, setidaknya ada pemasukan tapi enggak besar seperti di 2019 gitu. Di 2020 kan lumayan ya, semua orang kayak ngerem konsumsi. Jadi kayak semuanya itu diatur betul. Yang kalau dulu orang kayak makan itu 3 kali sehari atau bebas saja. Jadi kayak lebih prepare karena orang tuh kan nggak tahu nih pandemi sampai kapan. Orang pasti akan simpan uangnya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok ke depannya. Jadi ya kita juga alhamdulillah sejauh ini kalau untuk itu nggak terlalu berdampak ya kalau dari segi cash flow, tapi hanya saja beberapa yang dulunya bisa, yang kita prediksi bisa jual segini, nggak sesuai prediksi. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Ini kan bahan pokok nih Yun ya, mungkin beras itu kan adalah makanan pokok orang Indonesia khususnya. Betul. Kan. Berarti secara kasat mata ini adalah usaha yang mungkin hampir tidak akan jatuh gitu kan ya. Mungkin menurut orang-orang yang tidak berbisnisnya. Nah, menurut Yunda sendiri apakah memang itu betul atau memang ada apa sih sebenarnya nggak gitu loh gitu. Kalau bahan pokok itu namanya kebutuhan kita ya, sandang, papan dan pangan gitu kan. Jadi kalau dibilang berdampak tapi tidak terlalu signifikan, dalam artian kan nggak mungkin orang nggak konsumsi nggak makan gitu kan, itu tapi volumenya mungkin yang dikurangin. Jadi kan yang dulu orang bisa makan tiga kali sehari, ya kita lihat pola konsumsinya kayak 2 kali sehari gitu-gitu. Yang dulu misalnya kayak restoran itu buka orang beli aja, sekarang orang lebih kayak beli aja masak sendiri, itu kan lebih kayak berhemat ya. Jadi paling pengurangan volume aja sih dari konsumennya kita yang berkurang. Gitu. Itu dari apa sih produk yang keluar. Nah ini sekarang kita bicara tentang produk yang masuk nih. Mungkin ada nggak sih kesulitan ketika supplier barang itu sulit, misal sempat terjadi gagal panen lah kalau misal padi kan, mungkin masuknya beras juga akan susah gitu kan. Kebetulan kalau kita kan baru mulai usaha ya, jadi setiap barang yang di gudang itu udah pasti yang punya, udah ada orang yang punya gitu. Jadi kita ordernya by pemesanan. Makanya ketika teman-teman san ada nggak beras gini. Saya bilang kalau di gudang tuh udah ada yang punya, jadi kita nggak bisa jual. Kan ada juga tuh yang kayak Mbak, saya pengen dong buat anak saya biar bisa buka distributor beras waktu itu. Tapi saya nggak bisa kasih banyak Bu, saya akan coba deh kasih kayak misal sekian ratus kilo gitu, karena mohon maaf itu berasnya memang udah punya orang. Jadi enaknya gitu deh kalau kita punya mentor tuh diarahin ketika memang ada yang pesen, oke san lu baru beli ya gitu, sekian ton gitu kan, stok di gudang gitu. Jadi jarang banget yang namanya kita tuh kayak beli barang numpuk terus nggak laku, atau kesusahan suppliernya. Kebenaran kan rekanan pabrik berasnya sendiri rekanan gitu kan, jadi kayak udah ini sih udah diatur sedemikian rupa. Jadi kalau sejauh ini kalau paling kita itu mentoknya di harga aja sih. Kalau volume supplier atau konsumennya kita tuh aku rasa nggak terjadi kesulitan. Yang hanya itu suka itu nggak masuk tuh di harga, gitu-gitu aja sih. Jadi kayak wajar lah ya, namanya harga kan naik turun, dan kita nggak bisa kayak matok sekian enggak, karena kan supply and demand kan juga berpengaruh. Itu aja sih sebenarnya kalau masalah barangnya. Aku rasa untuk beras tuh enggak sejauh ini kami nggak mengalami kesulitan ya. Nah, tadi bicara tentang harga nih, kan pasti banyak banget persaingan nih ya. Nah, itu gimana cara perusahaan Yunda mungkin untuk mengatasi persaingan yang ada? Itu, kalau harga kan sebenarnya itu kan harga umum ya, kayak misal kayak beras premium atau beras medium, itu kan udah ada batas harganya, dan di pasaran itu udah sama sih, hampir sama menurut saya ya. Jadi
yang harus dibangun itu kepercayaan. Jadi kayak memang suppliernya udah kita bangun kepercayaan, terus customernya yang kita supply juga udah lama gitu-gitu. Jadi kayak itu sih sebetulnya. Jadi kayak memang bisnis itu kelihatannya 5 sampai 10 tahun deh, 10 tahun ke depan itu baru bisa kelihatan. Jadi kayak cuman tinggal tektokan aja, udah nggak susah lagi kayak cari konsumen, udah memang punya pelanggan tetap. Makanya penting banget jaga kepercayaan. Kan kepercayaan itu banyak tuh, nggak cuma masalah harga aja, tapi kualitas juga. Iya benar. Jadi itu sih kalau yang kita alamin ya sejauh ini. Oke. Nah, kan apa sih nyatanya dari 2019 sampai sekarang 2022 mungkin tidak ada kesulitan yang sangat signifikan ya yang terjadi di perusahaan Yunda. Nah, mungkin untuk menghadapi apa ya? Karena kan setiap perusahaan itu bakal setiap apa sih semakin maju zaman semakin banyak juga nih perusahaan yang muncul gitu kan. Nah tadi Yunda bilang trust. Apakah memang hanya trust yang akan diunggulkan di perusahaan Yunda atau memang ada hal yang lain gitu? Kalau kita sih enggak ya, memang kepercayaan itu udah dibangun sama supplier sama customer itu udah lama banget sih sama mentor saya ya, mentor bisnis. Jadi kalau terkait sama kualitas, kalau kita berbicara bahan makanan, ketika memang itu layak untuk kita makan, itulah yang kita jual. Jadi udah kayak begitu ditanamin. Kalau lu mau makan, itu yang lu jual. Jangan lu aja nggak mau makan, tapi lu jual gitu. Ya, jadi lebih seperti itu sih. Jadi oke. Terus masalah kayak kalau memang bayarnya tanggalnya sekian, ya udah bayar gitu. Kalau ada uangnya, jangan sampai dibilang tanggal sekian terus ngaret. Orang kan juga cash flow mereka kan juga perlu ya. Jadi kayak uangnya itu nggak bisa mengendap lama. Gitu aja sih sebenarnya. Makanya komitmen, kepercayaan tuh penting banget di dunia bisnis. Karena kadang-kadang kan teman-teman kita juga ya di sekeliling kita tuh kan kayak ekosistem bisnisnya tuh teman-teman kita juga. Nah, kadang-kadang yang menghancurkan ekosistem atau pertemanan ini tuh hal-hal yang memang kayak nggak komitmen gitu-gitu. Kayak ngerasa lah lu temen gue gitu kan, ya, gue jadi minjem dulu lah gitu kan. Jadi kadang-kadang yang harus kita ubah itu polanya semakin deket semakin kurang ajar. Biasa kayak gitu kan, padahal semakin kita deket semakin kita mendahulukan gitu kan. Semakin kita mendahulukan. Jadi kayak saya lihat misal teman-teman lagi jualan, memulai usaha, ya jangan minta diskon gitu, kalau bisa beli yang banyak gitu. Karena banyak banget harga temen lah gitu kan. Iya, harga temen. Karena dalam hitung-hitungan bisnis kan nggak bisa kayak gitu. Mereka juga punya cost-nya, jadi kayak punya target margin sendiri gitu. Jadi justru sesama temen itu harus saling support sih menurut saya. Jadi jangan sampai merugikan. Jadi kayak gini aja deh prinsipnya, kalau lu nggak mau dirugiin, jangan ngerugiin orang gitu. Jadi kayak penting balance aja gitu. Kan kayak gitu, temen-temen tuh kayak kalau udah deket udah kayak enakan temen sendiri gitu-gitu kan. Jadi kayak nggak boleh kayak gitu. Misal nih, nggak usah jauh-jauh dari lingkungan bisnis, temen-temen aja sesama temen-temen nongkrong gitu kan. Temen-temen udah deket, lu bayarin terus. Padahal kan kita nggak pernah tahu ya apakah mereka punya apa enggak gitu kan. Ya kalau memang lu yang ngajak, lu harus siap dong bayarin gitu kan. Makanya kalau nggak ada uang jangan berani ngajak-ngajak gitu. Jadi gitu, jadi semakin dekat, semakin kenal itu seharusnya semakin menghargai, semakin bisa memahami satu sama lain gitu. Jadi itulah ya, jangan semakin dekat, semakin suka-suka. Itu tuh yang apa ya? Kita kan manusia itu punya problem masing-masing ya. Benar. Jadi kayak punya problem masing-masing, punya kesusahan masing-masing. Kadang-kadang apa yang ditampilin orang yang bahagia itu kan nggak selamanya dia bahagia. Betul. Seharusnya jadi temen ya peka-peka juga gitu kan. Jadi jangan nggak peka gitu. Jangan mentang-mentang enak dibayarin terus ya lu lanjut bayar terus gitu. Enggak. Iya benar banget. Oke. Nah ini sebenarnya beras nih ya, khusus beras. Tersebarnya di mana sih Yun? Di Pulau Jawa ya? Kalau itu ya di Jawa aja. Jadi kayak memang suplainya untuk wilayah DKI dan Jawa Barat. Bisa nih nanti kan expand ke Sumatera gitu kan? Udah pernah mau kita coba sih, cuman agak nggak masuk hitung-hitungan cost-nya gitu. Jadi kayak misal beberapa titik di Sumatera juga kan ada penghasil beras yang bisa mensuplai daerah sekitarnya. Jadi ketika memang satu daerah itu penghasil beras dan bisa disuplai untuk daerah-daerah sekitarnya,
ya ngapain datengin dia jauh-jauh, itu kan kayak biaya angkut itu mempengaruhi gitu, bongkar muat juga. Jadi beberapa cost itu memang penting untuk dipikirkan, jangan sampai jual rugi gitu. Oke. Nah, kita udah berbincang-bincang panjang banget ya mengenai bisnis. Sekarang kita beralih ke sosok perempuannya nih, gitu kan. Kan Yunda tadi bilang bahwa Yunda adalah asli produk Palembang nih. Betul, kan? produk Palembang. Sampai ke selesai S1 tapi kan. Terus dilanjutkan di Jakarta. Nah, itu kenapa sih Yunda memilih untuk melanjutkan di Jakarta? Oke. Karena pada saat itu terus terang saya kan sempat ke Malaysia sama dosen pembimbing skripsi saya. Jadi beliau sih saran kalau memang mau lanjut S2 pilihannya cuma 2, kalau nggak UI ya luar negeri. Jadi saya tanya, kenapa Pak? Kenapa saya nggak harus tetap lanjut di sini gitu? Karena bagi dia akan ada hal yang berbeda yang kamu dapetin ketika keluar, baik dari segi pengajaran, baik dari segi relasi atau jaringan. Dan nanti akan kamu temui banyak hal. Makanya pada saat itu bikin paspor pertama yang dia suruh waktu sambil bimbingan skripsi. Buat apa Pak paspor? Mau kemana? Kamu kan nggak pernah tahu gitu mau kemana. Bikin aja dulu gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya kita bikin paspor. Pasca abis sidang, abis ini kita ke Malaysia gitu kan. Jadi kayak lumayan sih 1 minggu. Jadi betul-betul belajar ya culture di sana gitu. Mengunjungi beberapa tempat yang memang sekalian sih kayak lihat-lihat bisnis juga sih, kayak di sekitaran KLCC itu kan di Twin Tower itu kan ada ini ya, ada kayak coffee shop atau apa gitu, tempat makan gitu di sana yang kayak kalau kita lewat tuh bisa sambil lihat-lihat lagi ini jadi gitu, ada ngambil pelajarannya juga di sana ya. Jadi kayak ada es krimnya kok enak banget gitu-gitu kan, jadi kayak gitu. Gitu sih inovasi-inovasinya tuh bagus gitu di sana. Terus kenapa akhirnya ke Jakarta? Kebetulan diamanahin waktu itu memang ke KOHTIP BHMI, terus akhirnya targetnya memang lanjut S2 di UI. Jadi ya udah, cuman simple aja sih dulu itu mimpinya, cuman kayak menyelesaikan amanah di KOHTIP BHMI sampai selesai dan selesai S2. Udah seperti itu aja sebetulnya mimpinya. Cuman sepanjang perjalanan waktu akhirnya bisa gabung sama teman-teman di MES DKI gitu. Bisa lihat beberapa forum HIPMI, terus bisa akhirnya ketemu teman-teman yang beberapa dari luar ya di KOHTIP BHMI yang memang dari beberapa daerah yang akhirnya deket gitu kan, dari Makassar, dari Kalselteng, teman-teman, terus dari Tondano. Jadi kayak seluruh Indonesia lah ya. Ya, seluruh Indonesia. Jadi kayak hidup di Jakarta itu nggak sekeras dan semenyedihkan yang kita kira gitu. Selama memang kita bisa memanage dengan baik, dalam artian ya ketika memang kita bekerja ya waktunya bekerja, ketika kita kuliah waktunya kuliah, ketika kita berorganisasi ya kita berorganisasi gitu. Menurut saya 3 poin itu tuh memiliki plus minus masing-masing. Iya benar. Jadi ketika lagi pusing di kampus bisa nongkrong sama teman-teman organisasi gitu kan. Bahasannya yang lebih luas dan memang bahasan-bahasan yang di kampus itu kan lebih ke riset, jadi kayak pusing banget tapi gitu ya? Pusing banget ketika ketemu sama teman-teman organisasi yang kita bahas tentang Indonesia kan, tentang keislaman, jadi betul-betul yang refresh lagi gitu. Terus kalau lagi pusing di kantor kita ada tempat saatnya balik ke kampus, itu beda sih, memang kayak atmosfernya itu beda ya masing-masing. Ketika di kantor pusing dengan kerjaan kantor, balik ke dunia kampus tuh kayak mimpi tuh kebangun lagi. Saya tetap harus lanjut kuliah, harus tetap mau nggak mau saya harus tuntasin baca beberapa jurnal. Nah, dari baca beberapa jurnal itulah kayak kita menemukan pelajaran-pelajaran baru kan hasil-hasil riset itu sih berpengaruh ya terhadap analisa kita gitu. Jadi gitu-gitu aja sih Dek. Jadi kayak kenapa ke Jakarta? Ya itu gitu loh. Jadi kayak menuntaskan pendidikan, menuntaskan amanah organisasi, kebetulan bekerja, ya sudah gitu. Jadi kayak sampai sekarang akhirnya masih di Jakarta gitu. Dan memang itu yang membuat bertahan di Jakarta atau memang ada hal-hal yang lain, mungkin sudah terikat kerja untuk saat ini gitu kan? Apa sih yang bikin bertahan di Jakarta?
Nah itu apa tuh? Sebetulnya bener sih kalau dibilang Jakarta itu keras, ya bener. Tapi tergantung lagi balik ke kitanya. Kalau saya secara pribadi kalau ngelihat antara Jakarta dan Palembang sama aja gitu. Selagi memang kita bisa manage dengan baik. Misal nih, kalau lu mau hidup hedon di Jakarta ya nggak cukup gajinya gitu kan. Tapi kalau mau hidup biasa-biasa aja, yang penting bisa makan, ada tempat tinggal yang tempat berteduh gitu kan, ya bisa hidup gitu. Jadi kayak kalau mau sosokan beli ini barang branded segala macam, ya nggak cukup gajinya gitu. Jadi tergantung gaya hidup sih. Karena kalau saya lihat, misal kayak biaya kosan di Jakarta sama di Indralaya sama gitu. Kayak mau cari makan yang cuma 20.000, 25.000 ada di Jakarta gitu. Jadi kecuali lu mau makannya setiap makan mau di resto atau di mall kan, kayak ya nggak cukup ya gitu. Lu ngaca dulu duit lu gimana gitu kan. Jadi kayak memang sebetulnya kalaupun punya uang ya Dek, kita kan perlu memilih dan memilah ya. Iya, benar. Apakah itu memang kebutuhan kita atau cuman gengsi-gengsian doang gitu. Itu kan harus bisa pandai-pandai lah, karena kita hidup tuh nggak cuma untuk sekarang. Kadang-kadang kita tuh ya ampun hidup cuma sekali san gitu. Terus kayak ketinggalan zaman banget gitu. Iya. Jadi kan kayak cuman 2 hal itu aja sih yang bikin kita akhirnya oh iya ya kan hidup cuma sekali, nikmatin gitu kan. Oke, dihura-hurain gitu kan uang gitu kan. Terus kayak ketinggalan banget ya, ini udah keluar nih iPhone gini gitu-gitu kan. Oke, gue beli, padahal fungsinya kan sama aja gitu kan. Iya, sama aja bagi saya. Ya udah, komunikasi untuk kerjaan, kantor segala macam ya sama aja. Handphone ya mungkin perlu naikin tingkat handphonenya karena memang kepentingan dan kebutuhan kerjaan gitu, atau elektronik lainnya ya. Pokoknya sesuai kebutuhan aja sih. Nggak salah juga misal kayak punya beberapa barang branded ya, kalau memang harus ketemu orang gitu kan, kayak misal urusan kerjaan, nggak mungkin kan kita lusuh kayak orang mau nongkrong sama teman-teman organisasi gitu kan. Jadi kayak memang disesuaikan aja sih, cuman jangan berlebihan juga. Jadi kayak di manage betul lah. Jadi bisa sih hidup menurut saya di Jakarta, dan Allah juga udah ngejamin rezeki kan. Jadi tinggal kitanya aja mau hidup dengan gaya yang kayak gimana. Iya benar. Gitu. Bicara hedon tadi kan. Nih. Ya bener juga, hidup cuma sekali, ya udah gue beli inilah gitu kan. Tapi balik lagi, ternyata tujuan aku bukan ini. Pernah nggak sih ada pikiran gitu? Kalau saya secara pribadi sih nggak kepikiran ya, karena memang kayak orangnya itu ya memang basically anak akuntansi, jadi hitung-hitungannya tuh rigid banget ya. Jadi kayak misal nih kalau orang habis gajian tuh belanja nih ya, misal orang habis gajian tuh belanja di sini. Kalau saya tuh enggak. Kalau memang nggak perlu barangnya ya belum belanja. Kadang-kadang orang belum gajian tapi gue udah bisa belanja gitu, karena udah gaji gue nggak gue habisin di awal. Jadi kayak memang misal teman-teman ngajak ke mall gitu, jalan mereka belanja, lu nggak beli san? Nggak lah, gue bilang kayak memang belum butuh. Tapi tiba-tiba cuma mau makan doang lewat, kayaknya ini bagus deh dipakai untuk meeting atau apa, baru beli gitu loh. Jadi kayak memang sesuai kebutuhan aja. Tapi kalau sampai yang nggak mau ketinggalan zaman atau enggak lah, sejauh ini sih enggak seperti itu. Cuman kayak ya penting uangnya ditabung aja sih, kalau memang nanti perlu barangnya baru beli gitu. Tapi kalau memang selagi masih bisa di change antara barang ini dengan barang ini, ya udah pakai aja itu dulu. Ini gitu. harus diikutin ya teman-teman, khususnya buat cewek nih yang sering kegoda gitu kan. Nah, tadi kan bicara tentang pekerjaan, organisasi, terus kuliah juga tuh ya. Nah, gimana sih cara Yunda buat bagi waktu di 3 ini? Karena kan nggak mungkin ya 3-tiganya jalan dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Ya itu cukup hektik banget sih di awal-awal semester ya. Karena kan UI itu bener-bener, aku pikir S2 itu santai gitu kan. Cuman ngampus doang. Nggak taunya lebih 3 kali lipat lebih susah daripada di Untri. Jadi bener-bener ini S2 atau gue balik S1 lagi gitu kan. Jadi kayak ya udah cukup ini sih, cukup agak ritmenya tuh agak kacau berantakan. Tapi pasca 1 semester lewat itu udah bisa ngatur ritme. Jadi ketika memang di kampus itu ada kerjaan urgent, ya saya coba kerjain tuh waktu jam break antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, saya pasti ngerjain kerjaan kantor. Terus komunikasi sama teman, misal ada kelompok, kita mesti bedah jurnal ini. Ketika memang saya nggak bisa hadir kerja kelompok, saya akan bilang, saya bagiannya mana. Kadang-kadang kan teman-teman tuh ngebagi, oke, bab 1, bab 2, bab 3, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ya ketika itu memang bisa dikomunikasikan dari jarak jauh, kenapa harus ketemu? Kecuali nanti untuk diskusi ini gitu. Dan juga kan presentnya itu ketika memang udah presentasi,
yang ditanya itu ketika memang bagiannya kamu, ya kamu yang harus jawab gitu. Jadi kayak lebih mendalamkan aja apa yang memang menjadi bagian saya gitu. Jadi nggak mau ngebuang waktu memang bukan yang nggak penting gitu kalau untuk di kampus ya. Kalau untuk sekedar nongkrong atau jalan ke satu fakultas ke fakultas lain, nggak deh kayak gitu. Memang bener-bener datang ke kampus ya kuliah, ada mata kuliah gitu. Terus kalau untuk kerjaan sama perihalnya, kan ada prioritas ya. Pekerjaan itu kan misal nih kayak ini mesti besok dilaporin, kayak ini mesti minggu depan, ya udah yang mana prioritas dikerjain duluan gitu. Ya kalau masih ada yang masih bisa ditunda, yang memang harus di-reportnya di minggu depan, nggak apa-apa, itu ditunda dulu. Jadi ada kan yang orang tuh bilang gini, nggak boleh lu nunda-nunda pekerjaan gitu kan. Kalau bisa dikerjain lebih cepat kenapa enggak gitu kan. Sebetulnya itu tuh apa ya, diatur aja. Ada kok pekerjaan yang boleh ditunda ketika memang ada yang lebih prioritas. Jadi kan kita berbicara masalah prioritas. Jadi nunda pekerjaan yang memang belum urgent nggak masalah ketika memang kita harus mengerjakan pekerjaan yang prioritas. Benar. Jadi nggak dikejar-kejar gitu. Jadi yang prioritas juga nggak kacau berantakan, yang diburu-buruin juga nggak nggak kacau juga. Jadi kayak ya udah kalau prioritas yang ini dikerjain dulu. Sama kayak organisasi. Kalau memang penting, rapatnya penting, ya hadir. Kalau nggak penting, cuma bahas masalah yang nggak, menurut saya nggak substansi, yang nggak usah terlalu larut sampai malam banget rapatnya, nggak harus gitu. Ketika memang dikasih amanah untuk jadi ketua panitia, ya laksanain sesuai job desk gitu. Bisa satu kali saya ditunjuk jadi ketua panitia, ya saya akan semaksimal mungkin buat bisa ngelaksanain, atau memang buat kayak teman-teman, oke, kita fokus nih ke kegiatan ini semaksimal mungkin biar kegiatan ini berjalan dengan baik gitu. Udah seperti itu aja sih. Skala prioritas sih paling penting menurut saya antara kerjaan, kuliah sama organisasi. Untuk mengatur waktunya ya. Untuk mengatur waktu. Kan ada ruang komunikasi lah ya yang bisa kita komunikasikan. Misal kayak organisasi kan punya ruang komunikasi nih. Lihat time-nya, oke, apalagi kalau kita ditunjuk jadi ketua panitia, kita kan bisa komunikasi nih sama ketum gitu. Oke, bagusnya dilaksanain di kapan gitu. Tapi tidak meninggalkan juga apa yang menjadi kewajiban kita seperti pendidikan dan pekerjaan. Itu aja sih. Berarti sesibuk itu, tapi jam tidur aman kan? Kalau ditanya jam tidur, aduh, udah nggak aman deh kayaknya. Karena kalau pada saat itu kan? Ya, kalau kita berbicara masa jam tidur, kalau saya sih dulu nggak cukup banget tidurnya. Karena kan tipe orangnya juga yang suka mikir ya. Jadi kalau memang ada hal yang belum ngeganjel tuh masih mau ada kerjaan nggak ada kerjaan di bawah jam 10, ketika memang masih mikir, bisa aja tetap bablas di jam 12 malam atau jam 1 tidurnya. Gitu. Berarti memang siklus tidur juga nggak aman pada saat itu ya? Pada saat itu nggak aman banget. Tapi katanya memang setiap orang yang tidurnya sebentar itu memang berpikirnya lebih panjang. Oh gitu. bisa. Ya. Oke, sekarang kita geser ke Sumatera Selatannya nih, ke Palembang lah ya. Kan sekarang dunia digital. Di era sekarang, terus sekarang udah banyak banget pengusaha-pengusaha yang mainnya di digital. Nah sekarang apa sih pandangan Yunda tentang pengusaha-pengusaha Palembang, khususnya perempuan-perempuan lah yang di Sumatera Selatan atau Palembang gitu? Sebetulnya sih kan kita tuh mengikuti ritme perkembangan zaman aja ya. Jadi kayak misal menggunakan media digital untuk berdagang, misal kayak online shop gitu kan. Kalau dulu kita harus punya kayak toko di mall dengan biaya sekian gitu kan. Tapi sekarang itu bisa memanfaatkan rumah, tinggal kirim-kirim aja. Ya satu sisi memang sangat membantu gitu. Artinya kenapa? Kan perempuan-perempuan seperti ibu rumah tangga juga bisa menjalankan bisnis itu. Nggak harus yang punya toko di mall terus harus didatangin setiap hari, kan nggak harus seperti itu. Meminimalis biaya, iya sangat betul meminimalis biaya. Minimal nggak ada biaya sewa toko gitu. Terus sistemnya cepet, ya memang cepet karena kan di era sekarang ini kan orang tinggal checklist aja, klik aja gitu kan. Jadi kayak serba cepet semua sih, informasi cepet, pergerakan cepet. Jadi kayak ngebantu sih sebenarnya, digitalisasi itu sangat ngebantu kalau untuk dunia bisnis ya. Nah menurut Yunda sendiri nih ya, ini menurut aja nih, pengusaha perempuan di Jakarta sama pengusaha perempuan di Palembang beda nggak sih dari geraknya gitu? Aku nggak bisa compare ya antara pengusaha Palembang atau pengusaha Jakarta, karena
ya setiap pengusaha itu memiliki kayak masalah dan problem masing-masing. Jadi kalau masalah itu ya saya juga nggak bisa, karena memang nggak ada riset sih kan. Kita kan nggak riset antara pengusaha Palembang, pengusaha Jakarta apa bedanya, enggak sih. Pada dasarnya kan setiap pengusaha itu memiliki problem masing-masing dan memiliki atau cara penyelesaian solusinya juga berbeda-beda gitu. Jadi dibalikin lagi sih ke teman-temannya kompleksnya di mana gitu. Jadi kalau compare antara agak nggak adil ya kalau kita compare antara pengusaha perempuan antara yang di Jakarta sama Palembang. Karena kan kemajuan ini sering lebih cepat di Jakarta daripada di Palembang. Kayak misal makanan juga duluannya ada di Jakarta, baru yang di Palembang muncul gitu kan. Makanya aku agak nanya gitu kan. Sebetulnya kalau masalah kenapa di Jakarta lebih cepat gitu kan menerima, karena kan juga apa ya, di Jakarta itu kan memang geraknya cepet ya, memang semuanya cepet. Kenapa di Palembang lebih lama ya, namanya daerah kan. Bisa dilihat aja dari sistem pemerintahan aja yang sangat cepat itu kan pergerakannya di DKI Jakarta gitu semuanya kan. Kayak di Sumatera itu juga menyesuaikan lagi sama pola atmosfer yang di daerah. Sama juga dunia bisnis, ketika di Jakarta udah ada nih produk A ya karena orang yang mengkonsumsinya ada. Tapi ketika misal nih produk A ada di Palembang, ya siapa yang mau konsumsi gitu kan. Jadi dibalikin lagi, ini diliatin kebutuhan, kan pasti ada analisa pasar lah ya, ada target marketnya gitu. Jadi nggak bisa juga dibilang kalau Palembang itu daerah itu ketinggalan dari Jakarta. Bisa aja sih misal buka makanan yang memang hits di Jakarta tapi nggak sesuai sama lidah anak-anak daerah, ya nggak laku juga gitu kan. Jadi kayak memang perlu analisa sih ya, ketika memang misal kayak franchise gitu kan, oh ini enak nih lidahnya, ini laris di Jakarta. Ketika dibuka Palembang, memang ketika memang cocok ya akan banyak tuh franchise yang buka juga gitu. Jadi dilihat aja sih, dianalisa aja, memang ketika memang pasarnya ada dan bisa dibuka di sana, kenapa enggak. Jadi kenapa agak lebih lambat daripada Jakarta kalau terkait sama produk-produk baru ya, karena memang kalau Jakarta kan ini banget ya, kayak memang beda lah orang-orang Jakarta sama orang-orang Palembang itu kan. Mereka juga udah kalau saya lihat sih banyak juga anak-anak Jakarta tuh yang memang lulusan luar negeri gitu kan, memang kayak kehidupan luar negeri itu cukup menginspirasi gitu. Mereka kan kita misal mereka studinya di sini, ada makanan ini kayak mereka makan, mereka coba nih di Jakarta, nih kayak misalnya makanan Korea itu kan cepet banget tuh di Jakarta tuh, cepet banget. Selain memang pengaruh dari nonton atau ini kan, ternyata masuk di lidahnya mereka. Tak kan belum tentu cocok di lidah orang Palembang yang pagi, siang, malam makan empek gitu kan. Jadi kayak disesuaikan lagi sih deh, sesuai kebutuhan aja jadi. Intinya segala sesuatu itu tuh harus pas gitu ya. Oh iya, ada analisanya lah. Kita nggak bisa tuh gujuk-gujuk kayak peruntungan dong. Gua buka peruntungan, buka ini di sini, nggak bisa juga kayak gitu. Nah sekarang boleh deh Yun kasih tips buat teman-teman perempuan nih ya khususnya yang mau bikin usaha ataupun memang yang baru merintis usaha nih. Ya kunci pertama sih, pandemi itu sangat berdampak ya. Jadi beberapa kepala keluarga lelaki akhirnya diberhentikan atau di PHK. Itu kan terjadi di beberapa daerah. Akhirnya yang menggerakkan roda perekonomian itu kan perempuan dengan kreativitas yang ada. Entah mereka mengolah bahan ini menjadi ini buat dijual. Jadi kalau pandangan saya sih memang perempuan itu harus mandiri ya. Jadi kata kuncinya harus mandiri dulu. Ketika memang kata kuncinya mandiri, dia kan mandiri itu seperti apa gitu kan. Apakah mandiri secara finansial gitu kan. Ketika memang mandiri secara finansial, ya tipsnya ya kita harus berpikir kreatif, harus inovatif, harus memaksimalkan diri, skill apa yang kita punya yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan suatu produk yang bisa dijual gitu. Jadi kayak saatnya perempuan itu mandiri gitu. Jadi tahun 2022 ini mengasah keterampilan dan menjadi perempuan mandiri itu jadi kata kunci yang sangat-sangat penting sih gitu. Intinya kuncinya mandiri berarti kan? Iya, betul sekali. Nah terakhir nih, perempuan di tahun 2022 ini menurut Yunda harus apa sih? Harus gimana gitu? Nah itu tadi yang saya bilang, harus mandiri. Kalau perempuan di 2022 itu sih udah saatnya meningkatkan kapasitas diri, itu sangat penting. Jadi kayak meningkatkan skill. Jadi investasi ke diri sendiri itu sangat penting gitu. Jadi kayak investasi pengembangan, apa sih saya ini bisanya apa?
apa yang saya harus bisa ikutin. Kalau memang hobinya masak, ya ikutin les masak, mengasah lagi kan gitu, sehingga bisa menampilkan produk yang dulunya kalau produk itu dijual di jalanan cuma laku 5.000, tapi dengan inovasi bisa masuk resto dengan harga 30.000 atau 50.000. Itu kan kadang-kadang produk itu gimana kita nge-brand aja sih, terus bikin selain kualitasnya, cara nge-brandnya juga itu yang akan membedakan antara produk yang memang dijual di jalanan sama yang masuk restoran. Jadi peningkatan kapasitas diri, peningkatan skill itu penting sekali. Nah, kedua memang harus mandiri, karena kan pada dasarnya yang mengatur rumah sedemikian rupa itu kan perempuan. Jadi kayak bagaimana memanage keuangan itu kan sangat penting. Makanya tadi perempuan itu tuh kita harus bisa nih sekian persentasenya memang untuk kebutuhan, sekian persentasenya memang untuk peningkatan kapasitas, sekian persentasenya untuk ditabung, sekian persentasenya untuk diinvestasi. Nah, itu tuh sangat-sangat perlu, karena kepekaan perempuan tuh biasanya untuk hal kayak gitu tuh lebih cermat gitu. Hitung-hitungannya tuh lebih rigid. Jadi skill sama kemandirian itu penting sih untuk di 2022, karena udah terbukti sih yang menyelamatkan banyak rumah tangga sekarang itu ya perempuan. Ketika suaminya pada di PHK, akhirnya perempuan itu bisa mengaplikasikan dirinya gitu, menghasilkan sesuatu yang bisa dijual dan menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan di rumah. Oke. Yang paling terakhir, satu kata buat perempuan Indonesia nih. Tangguh. Oke, baik, terima kasih. Mungkin perbincangan kita di malam hari ini kita cukupkan dulu. Tapi buat teman-teman nih ya, kalau memang teman-teman masih penasaran sama Yunda Susanti ini, mungkin ada sesuatu yang ingin teman-teman tanyakan tapi nggak aku tanyakan, karena pikiran aku sama kalian pasti beda. Teman-teman boleh banget tulis di kolom komentar nanti kalau misalnya memang memungkinkan untuk kita podcast kembali untuk yang kedua kalinya kita akan undang lagi, meskipun Ayunda ini stay-nya di Jakarta loh. Nanti kalau balik lagi ke Palembang kita undang lagi di Blok 29C Production, karena ini mengenal lebih dekat dulu, nanti mungkin dengan tema yang lain lah ya. Oke. Baik, terima kasih Yunda atas waktunya. Ya, siap. Kasih ya. Oke, saya Elisa Putri. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe Blok 29C Production. Berani bicara beda. Dadah.